Oke, pada pertemuan kali ini ya kita bahas tentang bagaimana partikel alfa itu bisa meluruh dari suatu inti yang tidak stabil ya. Jadi apa namanya? Kita punya inti yang tidak stabil gitu. Ya, inti yang tidak stabil kan ya terdiri dari proton, neutron ya. Nah, setelah itu eh, dia harus melawan potensial yang terjadi di dalam terjadi dalam inti juga terjadi dalam antar elektron ya, sehingga partikel alfa itu bisa bisa lepas gitu. Nah, oke, secara secara model ya kurang lebih seperti ini. Nah, ini katakanlah begini lah ya. Ini eh, atom gitu. Nah ini ya gitu. Nah, oke, ini ini punya, nah ini punya jari-jari R1 gitu ya. Katakanlah R1 dan yang luar ini punya jari-jari R2. Nah, ini ya. Yang ini yang dalam yang ini punya ada elektronnya di sini ya, anggap saja di atom ya. Yang dikelilingi oleh elektron dan yang ini adalah suatu inti ya, inti. Nah, itu. Nah, ya, gimana caranya di inti ini nanti ada apa namanya dengan suatu mekanisme tertentu ya, dia ada partikel alfa yang bisa bisa lepas ya. Alfa itu kalau nggak salah 42 gini ya, atau 42 helium gitu. Nah, oke, secara secara sistematis ya, ini kan namanya peluruan alfa. Nah, ini peluruan alfa. Nah, di dalam inti ini kan hanya ada proton ya dan neutron. Nah, neutron itu kan tidak bermuatan listrik ya, sehingga kita hanya peduli apa namanya potensial yang apa namanya potensial yang ada sama inti dan potensial yang terhadap energi elektrostatisnya di situ. Nah, kalau kita tahu peluruan alfa itu kan kalau jadi kalau misalkan kita punya ya suatu zat gini A ya ZX gini, maka dia akan bisa melepas jadi gini ya. Ini suatu Y gitu katakanlah. Ini ya jadi A-4, ini eh, Z-2 gitu, dia tambah 4 2 HI ya. Nah, 4 2 HI ini kan yang kita sebut dengan partikel alfa ya, partikel alfa gitu. Nah, gitu. Nah, untuk agar partikel alfa ini bisa keluar dari atom, dia harus apa namanya menembus suatu penghalang begitu. Ya, suatu penghalang. Nah, ya potensial penghalang, ya potensial penghalang. Nah, potensial penghalang, nah itu sebesar VR ya. Kalau kita tahu di fisika dasar 2 potensial itu kan K ya. K itu kan seperempat pi epsilon nol ya. Seperempat pi epsilon nol dikalikan muatan partikel alfanya sebanyak 2 Z ya. Alfa itu kan punya 2 proton ya. Punya 2 proton, makanya di sini 2 Z katakan sekarang general gitu. Dikali apa namanya 2 ZE ya, 2 ZE dikalikan ini sorry, ini 2E ya, 2 ZE gitu dikalikan E, berarti 2 ZE kuadrat ya dibagi dengan R. Nah, jika kita punya potensial yang apa namanya potensial yang sebanding dengan seper R-nya gitu. Nah, eh, secara sistematis itu begini, berarti kita punya energi ya, energi yang dibutuhkan ya, energi. Nah, E itu energi partikel alfa itu ya, energi partikel alfa itu eh, sebesar ini ya, seperempat pi ya, epsilon nol ya, energi potensial elektrostatis itu 2 ZE kuadrat juga. Nah, kalau ini dipengaruhi dengan eh, jarak apa namanya terhadap elektronnya itu. Nah, soalnya dia harus bisa menembus itu. Nah, 2 ZE kuadrat per R2 ya, energi partikel alfa itu. Dia harus eh, energi ini tentu saja kurang dari V ini ya. Nah, R-nya ini kenapa nggak aku pilih R1 ya, karena R-nya ini bervariasi nanti gitu. Nah, kalau kemarin kalau kemarin kita punya problem ya potensial penghalang
ya potensial penghalang kemarin ya, potensial yang penghalang yang kita punya adalah bentuknya kan hanya seperti ini kemarin ya. Nah, ini, nah itu ya dari min L sampai L. Nah, ini dengan tinggi V0. Nah, dengan pendekatan-pendekatan yang sudah kita lakukan kemarin itu, bagaimana bila potensialnya itu sangat tinggi, ya, koefisien transmisinya itu juga akan apa namanya menjadi bentuk yang yang lebih sederhana ya tentunya ya. Nah, itu. Nah, sekarang kasusnya adalah potensial yang sembarang, ya, potensial yang sembarang. Nah, sembarang dalam hal ini V-nya tuh bisa V ini bisa berapapun. Nah, dalam hal ini bentuknya bentuknya super R gitu, ya, bentuknya super R. Nah, artinya kita bisa buat juga nanti jadi seperti ini nanti, ya. Nah, kita bisa buat jadi seperti ini ya. Nah, ini. Nah, ini grafik grafik V-nya lah ya, ini ya. Nah, ini ada grafik ini, ya ini. Nah, ini. Nah, berarti sekarang yang semulanya bentuknya lurus ini akan jadi melengkung seperti ini. Ya, melengkung ini menunjukkan trennya ini. Ya, berarti yang ini itu adalah potensial. Ya, potensial. VR tadi seperempat pi epsilon 0 2ZE kuadrat per R. Nah, ya. Nah, sekarang min L sampai L ini apa? Nah, min L sampai L ini ya tentu saja jarak ya antara ini R1 sampai R2 ya. R1 sampai R2. Nah, nah ini mempunyai energi sebesar ya ketika dia di R2 mempunyai energi sebesar E alpha ya. Energi yang dibutuhkan untuk lepas di sana. Itu sebesar seperempat pi epsilon 0. Nah, ini 2ZE kuadrat ya per R2. Jadi kasus kita adalah untuk E alpha kurang dari VR ini. Nah, jadi ceritanya ini partikel alpha ini ya, partikel alpha ini 42He. Nah, gimana caranya dia bisa bisa tembus di sini dan bisa keluar dari inti di situ. Nah, artinya kalau misalkan dia keluar dari inti, kita harus bisa mendapatkan ya ini VR tadi ya. Kita harus mendapatkan koefisien transmisi yang tidak nol ya. Artinya koefisien transmisinya itu tidak nol ya. Nah, dan kemarin kita sudah eh, apa namanya? Kita sudah berhasil memformulasikan ya di videoku yang terakhir ya di tagar yang pesantren kilat kuantum 9.3 itu. Nah, ada tagarnya 9.3. Nah, di mana koefisien transmisi nah, untuk potensial yang sembarang ya, potensial yang sembarang itu adalah T itu pangkat itu sama dengan E pangkat min gamma ya, di mana gamma itu adalah 2/habar ya integral dari x1 x2 itu dari terhadap dx ya ini 2m vx min e ya. Nah, sekarang ya tentu saja potensialnya kan terhadap VR dan bukan x1 x2 lagi melainkan R1 sampai R2 ya. Maka ini kita punya ini ya, berarti sekarang maka sekarang gamma yang kita miliki ya adalah ya 2/habar integral R1 R2 dr ya. Berarti yang kita punya yang kita inginkan adalah 2m ya V R min E alpha tadi ya. Energi partikel alpha tadi ya, sehingga kita bisa masukkan di sini 2/habar R1 sampai R2 dr ya, akar itu tadi akar ya 2m. VR-nya adalah itu ya tadi ya 2m 2ZE kuadrat per R ya. Nah, 2ZE kuadrat per R ini dikurangi 2ZE kuadrat per R2. Nah, gitu. Nah, ya ini eh, bisa kita keluarkan ya. Ini jadinya 2/habar yang bagian apa itu bagian 4 apa oh sorry ini ada 4 pi epsilon 0 ya. Ini untuk identifikasi K itu. Nah, ini bisa bisa kalian keluarkan ya ini. Berarti kan jadinya 4M ya 4M ZE kuadrat per
4pi epsilon 0. Ya, yang ini jadinya integral R1 R2 ini dr ya akar ya 1/r dan 1/r R2. Ya, untuk kemudahan analisis kita gunakan saja ini ya. Ini kita misalkan saja ini sebagai suatu variabel kappa gitu katakanlah. Ya, di mana kappa itu k itu 2/habar ya itu tadi 4m ZE kuadrat per 4pi epsilon 0 ya. Nah, sehingga kita punya ya, maka kita punya ini untuk penyederhanaan saja biar aku nggak nulis ini lagi gitu. Ya R1 R2 dr. Nah, ini min 1/r min 1/r R2. Nah, ini kan integral ini kan juga rumit ya sebenarnya ya. Nah, tapi kalau kalian mau tahu tipsnya ya tentu saja kita bisa main-main di sini dengan integral substitusi di sini. Misalkan saja substitusi ya R ya misalkan saja R itu adalah R2 kosinus kuadrat beta ya maka kita punya turunannya ya dr itu jadinya min 2R2 cos beta sin beta. Nah, tentu saja batas R1 dan R2 akan berubah. Bagaimana ketika R-nya sama dengan R1 ya maka kita punya sekarang R1 ya maka R1 ya ini kita masukkan ke sini R-nya R1 jadi R1 sama dengan R2 kosinus kuadrat beta ya. Nah, sehingga kita punya beta 1 katakanlah ya. Beta 1 itu sama dengan pasti kosinus pangkat min 1 akar R1 per R2. Nah, itu ya berarti nanti batasnya harus berubah. Ya, ingat kalau ya aku yakin kalian pasti ingat ya di kalkulus tuh fungsi bentuk substitusi itu pasti batasnya juga berubah di sana. Nah, ketika R-nya sama dengan R2, maka di sini jadinya R2 itu sama dengan R2 kosinus kuadrat, katakanlah beta 2 ya, dicoret-coret. Maka cos kuadrat beta sama dengan 1, sehingga beta 2 yang memenuhi adalah 0 di sini. Ya, kita ingat-ingat selalu ya, dua hal ini, nanti kita masukkan kembali ya. Nah, sehingga kita dapat lanjutkan di sini, ya, di sini ya gamma itu sama dengan kappa akar beta 1 beta 2 ya dr-nya tadi adalah gitu ya min 2R2 kosinus beta sin beta ya itu akar ya 1/r 1/r itu tadi ini ya 1/r itu 1 R2 kosinus kuadrat beta ya min 1/r R2 gitu. Nah, itu ya kita bisa samakan penyebutnya ya. Ini Win 2R2 dikeluarkan lah. Win 2R2 itu keluarkan. Oh, sorry. Terhadap apa ini? Integral terhadap d beta ya. Beta 1, beta 2, d beta, kosinus beta, sin beta. Nah, ini akar ya R2 kosinus kuadrat beta. Ini berarti ini 1 ya. Samakan penyebutnya 1 min kosinus kuadrat beta ya. 1 min kosinus kuadrat beta kan sudah kalian kenal ya, sin kuadrat beta. Nah, berarti nanti ini akan jadi ya ini akan menjadi ya yang ini cos kuadrat kan kok diakarkan kan cos kuadrat kan diakarkan kan cos ya, berarti ini bisa saling mencoret dengan ini ya. Akar sin kuadrat kan sin. Maka kita punya di sini ini k ya, tarikan k min 2R2 ya k min 2R2 K ya. Oh, sorry, ini dibagi seperakar R2 ya. Nah, dibagi seperakar R2, kita keluarkan ya B1 B2 D beta sin kuadrat B beta ya. Nah, integral ini ya udahlah, jadi ntar dimasukkan dulu, berarti ini kan jadi min 2K, ini akar R2 ya. R2 dibagi akar R2 itu tadi. Ini beta 1, beta 2. Nah, ini sin kuadrat beta itu kan bisa kalian jadikan setengah ya, setengah 1 min kosinus 2b beta ya. Maka ini nanti kalian bisa coret-coret ya, coret-coret ya. Maka ini kan jadi ya min kap akar R2 integral 1 ya, itu beta itu. Nah, beta integral apa namanya? Cos 2 beta itu integralnya adalah setengah ya sin 2b beta ya. Dari mana itu? Dari
dari beta 1, yaitu tadi beta satunya adalah beta satunya adalah 0 ya tadi kayaknya ya. Beta satunya itu bukan cos pangkat min 1 tadi. Cos pangkat min 1 tadi cos pangkat min 1 ya akar R1 per R2 ya, beta 2-nya 0 ya. Nah, masukkan semua apa namanya? Masukkan semua batas-batasnya ya di sini ya. Nah, masukkan semua batas-batasnya. eh Kalau 0 ya, berarti 0 kan kalau dimasukkan kan tidak berarti apapun di sini. Ya, artinya kita hanya peduli batas yang kosinus pangkat min 1. Kenapa? Karena kalau betanya 0 ya 0, sin sin 2 kali 0 ya 0. Berarti kan kita hanya punya di sini ya. Berarti kan K akar R2, batas yang bawah itu kan sama dengan ya kosinus pangkat min 1 akar R1 per R2 min setengah ya sin 2 sin 2 beta ya, sin 2 kalikan kosinus pangkat min 1 akar R1 per R2. Nah, sini. Nah, tapi untuk kalau kita tahu ya, R1 tadi kan adalah apa tadi? R1 itu adalah jari-jari inti dan R2 itu adalah jari-jari atom ya, jari-jari atom. Nah, pada umumnya ya untuk tipikal atom ya, itu pasti apa namanya jari-jari elektronnya tuh jauh lebih besar daripada jari-jari intinya. Nah, kalau dia lebih besar, maka nanti ya pasti ada pendekatannya, maka nanti kosinus pangkat min 1 akar R1 per R2 nanti nilainya akan menjadi ya cos pangkat min 1 itu kan sama dengan sudutnya berapa kira-kira. Ya, pasti kan kombinasinya ya pi per 2 dikurangi akar R1 per R2, kombinasi yang mungkin ya. Nilainya akan mendekati seperti itu. Nah, sementara kalau misalkan kita ambil sinus apa tadi? Eh, sinus 2 kalinya itu tadi. Nah, mana tadi sinus ini ya, sinus apa tadi? Sinus 2 kali kosinus min 1 akar R1 per R2, artinya kan itu sama dengan 2 sinus kosinus pangkat min 1 R1 per R2 ya kosinus pangkat min 1 akar R1 per R2 sama kayak arkesnya dia. Maka nah maka nanti yang ini itu sama dengan ya 2 sinus itu dikalikan ya dikali ini kosinus pangkat min 1 tadi kan sama dengan pi per 2 min akar R1 per R2. Nah, yang ini kosinus ya ini tadi kan yang ini kosinus pangkat min 1 per R2 untuk yang sangat kecil sekali itu kan pi per 2 ya pi per 2 min akar R1 per R2. Nah, sin 90 min sesuatu itu kan sama dengan apa? Sama dengan 2 kosinus ya akar R1 per R2. Nah, itu. Yang ini kosinus 90 min sesuatu itu kan sama dengan sin akar R1 per R2. Nah, ini di mana R1-nya ya di mana R1-nya itu sangat kecil ya. R1 kurang R2 itu bagi R2 sangat kecil sehingga yang ini akan mendekati 0. Nah, sehingga sinusnya itu akan mendekati 0. Nah, sehingga sinusnya tadi itu eh, bukan, maaf. Sorry. Sinus yang ini ya salah. Nah, ini ya aku lupa. Ingat ya, kalau sinus kecil sekali itu kan aku masih ingat ya rumus yang sangat konyol itu bagiku itu. Kalau untuk akar R1, R2 itu sangat kecil sekali, maka nanti kan sinus akar R1 per R2 mendekati apa akar R1 per R2. Nah, sementara kalau kosinus akar R1 per R2 itu ya ya wis anggap saja R1 bagi R2 yang sangat kecil banget itu kan akan mendekati 1 ya. Nah, itu ini ini jadi akan menjadi ya sehingga kita punya suku yang sin 2 kali bla 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 itu hanya akan menjadi R1 per R2.
Nah, dikalikan 2 itu. Nah, ya wis masukkan ke sini ya. Nah, sehingga gamma itu ini kappa akar R2 ya, ini kappa akar R2 ini ya dikalikan kosinus yang ini kan jadinya pi per 2 dikurangi bla 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 gitu. Ya, pi per 2 dikurangi R1 min R2 terus ini kan jadi 2 kali bla 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 ini dibagi 2 kan 1 berarti sisa ini doang ya, sisa akar R1 per R2. Nah, ini ya, ini jadinya kappa akar R2 ini pi per 2 min 2 kali akar R1 per R2. Nah, ya, ini apa namanya, secara matematis ini kalian bisa baca di buku bahasa Indonesia yang buku referensi yang ada di itu ya, yang di Google Drive ya. Nah, ini hasilnya cocok dengan Griffith, tak gabungin sama Griffith juga ini. Tak gabungin sama Griffith, tak gabungin sama buku yang bahasa Indonesia itu. Ya, plek gitu matematisnya ini. Cuma ini tak perdetail aja di sini. Gitu. Nah, gitu. Nah, ya. Oke. Ini ya. Nah, begitu. Nah, yuk. Berarti sekarang kita punya ini, ya. Kita punya itu sekarang. Nah, ya udah sekarang tinggal apa namanya? eh apa masukkan kembali ya. Ini eh pi per 2 K akar R2 ini min 2 K akar akar R2 ya, masuk ya akar R2 R1 per R2 ya, coret-coret. Nah, sehingga masukkan semuanya lagi ya, pi per 2 K-nya tadi kan itu kan kalau kita ingat ya, K-nya itu kan yang ini ya. Mana tadi? K-nya itu ini 2 per habar yang panjang itu 2 per habar ya dikalikan 2 per habar tadi kan akar ya 4M ya, 4M ZE kuadrat per arti epsilon 0 ya, ada akar R2. Nah, akar R2 min 2 kalikan apa nih? Kalikan K itu ya, kalikan K-nya 4M ZE kuadrat per akar 4pi epsilon 0 akar R1 ya. Nah, untuk sebagai penyederhanaan, pertama kita coba keluarkan dulu aja. Kita keluarkan dulu akar 2M per habar, kita keluarkan dulu. Ya, ini di sini akan jadi yang ini ya. Ini coret-coret, ini kan jadi pi ya. Pi yang ini karena ini sudah dikeluarkan, maka kita hanya punya di sini yang ini akan menjadi ini ya 2ZE kuadrat per ya 4pi epsilon 0 ya kalikan R2. Nah, ini min ya yang ini. Nah, ini oh sorry. Tadi kan ini ada dua per K-nya kan tadi ada 2 per habar ya, Pak lupa. 2 per habar, yang ini jadinya min 4 ya. Min 4. Nah, ini ya ini 2ZE kuadrat per 4pi epsilon 0 ya akar R1. Nah, oke, tadi kita punya ya bahwa E itu kan sama dengan energi partikel alfa tadi seperempat pi epsilon 0 ya 2ZE kuadrat per ya R2. Nah, sehingga nanti R2-nya kita masukkan lagi ya. Itu sama dengan 2ZE kuadrat per 4pi epsilon 0E. Ya, sehingga kita punya sekarang yang ini akan menjadi ya akar 2M per habar tadi. Ini kalikan pi ya. Nah, ini pi. Nah, ini pi ya 2Z E kuadrat per 4pi epsilon 0 ya. Kuadrat super E. Ya. Yang ini berarti ya, betul ya. Yang ini sorry, yang ini ya. Berarti ini dikurangi 4 ya. Dikurangi 4 ya 4. Terus akar 2ZR1 tak pisahkan ya. Nah, ini terus yang akar E kuadrat per 4pi epsilon 0 tak biarin gini aja ya. Nah, oke. Nah, berarti ini ya. Ini ini ya tak
tak masukkan lagi ya, tak masukkan lagi nanti ini jadinya ini apa namanya? Ya, dua apa? Dua dikalikan apa namanya? Dua dikalikan z per akar e ya. Nah, ini dikalikan e kuadrat per 4 pi epsilon 0 ya dikalikan ini pi akar ya 2m per bar ya. Nah, ini tak pisahkan ya, yang 2 kuadrat diakarkan jadi 2 z per akar e di sini. Z kuadrat diakar ya z per akar e tak pisahkan sendiri. Nah, yang ini nanti akan jadi ya, ini akan menjadi ini ya. Bentar, ini akan menjadi ya 2 ya dikalikan ya akar ya 2 dikalikan 4 akar m per bar ya. Nah, dikalikan apa tadi? E kuadrat per 4 pi epsilon 0 pangkat setengah ya dikalikan ya 2 z r1 ya. Nah, ya kita misalkan saja lah yang ini ya, yang depan ini adalah K1 ya, yang ini adalah yang ini ya, sorry. Yang ini adalah yang ini sampai sini. Oh, sorry, bukan. Yang ini sampai sini adalah K1, yang ini sampai sini itu adalah K2 ya. Nah, sehingga kita punya gamma yang akan kita hitung nanti ya, gamma itu akan menjadi 2 K1 ya dikalikan Z per akar E ya dikurangi dengan 2 K2 ya akar ZR1 ya. Nah, ya artinya kita perlu hitung nanti itu kan 2 ya keluarkan ya K1 Z per akar E ya ini min K2 ya akar ZR1. Nah, teman-teman bisa cek ya di buku Griffith ini ya. Ini sebenarnya kita mempelajari yang fenomena namanya tunneling, di mana partikel itu bisa menerobos potensial yang di mana secara klasik itu mustahil ya. Nah, aku juga senseku juga belum bisa masuk itu. Kenapa bisa nembus itu? Ya nggak susah dibayangin secara apa namanya ya secara klasik itu susah dibayangin. Nah, kalau teman-teman lihat ya, ini aku perlihatkan di referensinya biar biar aku tuh biar aku ingin menunjukkan bahwa yang aku berikan ini nggak salah-salah, valid gitu ya. Nah, itu adalah dari sini, dari buku Griffith ini tadi. Nah, ini namanya adalah peluruan partikel alfa. Nanti ini di fisika inti akan kalian ulang lagi ya. Nah, ini diberikan oleh teori Gamow ya, yang kita buat ini, teori Gamow dan Condon dan Bourne ya, gitu. Nah, jadi model yang bisa dibahas adalah potensial apa namanya? Potensial yang bentuknya begini ya, potensial yang bentuknya begitu. Nah, itu ya ini jelas banget. Nah, ini ketemu ini nanti ya. K1 Z per akar E min K2 Z per akar. Nah, kok tadi aku ada duanya tadi? Kok bisa ada duanya? Ya karena di sini beda permisalan di sini ya. Kalau aku apa namanya tadi E pangkat min gamma ya. Duanya itu nanti belakangan ya. Gamanya aku ada 2 per habar sehingga make sense sekali kalau di jawabanku ini ada 2 kalinya di sini ya, 2 kalinya di sini. Nah, makanya muncul di sini adalah seperti itu ya. Nah, misalkan kita pelajari peluruan partikel alfa ya dari inti uranium ya, misalkan dari peluruan kita bahas untuk ya inti tertentu yaitu peluruan uranium ya, uranium yaitu 92 kalau nggak salah ya, 92U238 dia masih menjadi inti thorium ya, TH234 ya. Ini pasti akan jadi 2He4 ya. Nah, katakanlah kita punya helium itu punya energi itu sebesar 4,2 mega electron volt ya. Terus apalagi kita punya. Nah, terus sekarang ini kan di perumusannya kan ada Z. Ini Z apa kira-kira? Z yang dipakai itu adalah Z yang anak ya. Z yang anak itu maksudnya yang apa? Yang meluruh, yaitu Z yang thorium ini. 90. Z yang anak itu. Nah, ini Dochter ya. Kalau kalian baca di buku fisika inti ini Dochter di situ. Nah,
Terus kalau di fisika dasar 2 tuh kalau nggak salah itu ada bagaimana cara kita mencari R1 itu, ya kalau nggak salah 1,4 A sepertiga ya. Nah, ada buku yang menyebutkan 1,2, ada buku yang menyebutkan 1,07, ada buku yang menyebutkan 1,102. Ya, tapi yang manapun itu sebenarnya semuanya adalah hasil empirik ya. Nah, di mana A yang dipakai adalah yang 2, 3, 4 juga ya, yang daughter ya. Tapi yang jelas bahwa apapun itu yang depannya jelas dia sebanding dengan A pangkat sepertiga ya. Masukkan ya 1,4, A-nya itu adalah 234 kali sepertiga, dan ini dimensinya itu adalah femto ya. Dimensinya adalah femto ya, FM yang 10 pangkat min 15 itu. Nah ini kalau kita masukkan kalau nggak salah 8,6 ya, 8,6 FM. Nah oke ya, nanti nilai K1 K2-nya itu kan berasal dari sana tadi. K1-nya tadi kan yang ini ya, yang aku ini E kuadrat per 4 pi epsilon 0 itu ya, E kuadrat ya, E kuadrat per 4 pi epsilon 0 tadi ya, pi akar 2M per H bar ya. Jelas kalian masukkan ya, untuk massa inti itu kalau nggak salah 1,67 ya, di sana ada proton ya, min 27 kilogram ya. Terserah kalian buat, pasti yang jelas ordonya 10 pangkat min 27 ya. Aku lupa massa proton itu berapa, harusnya ada protonnya juga. Terus H-bar itu kan 1,05 kali 10 pangkat min 34 ya. Berapapun nilai depannya, aku cuma fokus ordernya ya. Aku lupa massa neutron itu berapa. Yang itu massa proton itu segini. Ya, nanti kalau kalian masukkan itu ikut Griffith aja ya. Di sana 1,98 MeV, angkat setengah. Ya, di Griffith ini segini. Yang kedua itu adalah tadi E kuadrat per 4 pi epsilon 0 pangkat setengah. Nah, oh ya, E itu berapa? E itu kan 1,6 pi 19 coulomb, dan epsilon 0 kan 8,85 kali 10 pangkat min 12 farad tadi. Jadi dikalikan 4 akar M per H bar ya. Jadi kalau nggak salah hasilnya di Griffith itu 1,4855 femto pangkat min setengah ya. Nah, masukkan kembali ke sini gamanya, maka di sini gamanya itu 2 dikalikan itu tadi 1,98 MeV ya. Ini ya dikalikan K1 ya. Ini pangkat setengah ya, dikalikan Z-nya tadi 90 ya, dibagi apa? Dibagi akar E ya, dibagi akar E akar 4,2 MeV ya, akar 4,2 ya MeV pangkat setengah ya, dikurangi yang K2 tadi. K2-nya 1,4855 FM angkat min setengah ya. Nah, kalikan akar Z R1 ya, akar Z-nya itu 90. Nah, R1 itu kan jari-jari inti ya. Ya, let's say lah ordonya jari-jari inti itu kan kira-kira 10 pangkat min 15 ya. Oh, iya, R1 itu 10 pangkat min 15. Oh, bukan. Innalillahi wa inna. Nah, R1 kan bisa hitung. Ngapain aku buat lagi? Ya, ini ya. R1 ini kan ini 8,6 FM ini. Ya. 8,6 FM itu. 8,6 FM ini. Nah, sehingga kalau kita hitung nanti ini sama dengan 2 dikalikan ini ya, 87,35 dikurangi 41,327. Ini 2 dikalikan 46,023 ya. Nah, ini tuh sama dengan ya mendekati 92 ya. Nah, di mana tadi T ya, itu kan E pangkat min gamma ya, sehingga kita punya E pangkat min 92. Nah, ini hasilnya adalah 10 pangkat min 40 ya. Suatu harga yang sangat kecil sekali, namun dia tidak nol ya. Ini adalah koefisien transmisinya, sehingga menunjukkan bahwa ya ada sebesar 10 pangkat min 40 partikel alfa yang keluar dari inti. Nah, yang keluar dari inti ya. Nah, itu apa namanya?
sehingga menunjukkan bahwa eh, apa namanya fenomena melepasnya partikel alfa dari inti bisa kita jawab secara mekanika kuantum itu, ya, gitu. Oke, sampai sini sebentar. Istirahat dulu sebentar ya, sebelum kita lanjutkan ke topik yang berikutnya itu tentang potensial tangga itu ya. Oke, aku stop recording dulu.